Nggak salah kalau misalkan Errol Chess jagoin Nihal Sarin untuk menjuari final kejuaraan global chess.com 2022. Karena Nihal Sarin di babak 16 besar menyingkirkan Ding Liren, kemudian di babak 8 besar menyingkirkan Samuel Sevian, pecatur Amerika Serikat. Dan di babak semifinal ini dia menantang Anish Giri. Hebatnya, sekali lagi Nihal Sarin mampu mengalahkan pecatur yang cukup senior, juga berpengalaman, pecatur nomor 1 Belanda, Anish Giri ini. Nah teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan partai yang sangat brilian dari permainan Nihal Sarin yang mampu mengalahkan Anish Giri cuma dalam 29 langkah. Nah, kalau partai di bawah 30 langkah tuh pasti partainya sangat-sangat ciamik. Nihal Sarin memulai dengan langkah D4 dan dijawab Anish Giri ku D6, putih C4, hitam E6, putih memainkan gajah F4. Indian game, Ace Indian defense. Hitam merespon dengan langkah D5, putih memukul pion D5, kuda memukul pion dan putih gajah G3. Hitam bongkar dengan C5, kemudian putih E4. Nah, kedudukannya pada saat partai ini berlangsung masih deadlock, teman-teman. Dan Nihal Sarin butuh kemenangan untuk bisa menyamakan skor karena Anish Giri berhasil menang di game sebelumnya. Setelah langkah 4, hitam kuda F6, putih kuda D2. Ini yang menarik di langkah ke-7. Kenapa? Karena Nihal Sarin di sini sedang terjadi ancaman pada pion D4. Dan dia melakukan jalan kuda D2, dia melakukan pengorbanan pada pion D4. Ya, apa tujuannya? Tujuannya nggak bisa dilihat sekarang, teman-teman. Kalian akan melihat di beberapa langkah ke depan. Anish Giri merespon dengan memukul pion di petak D4, putih E5, hitam kuda D5, dan putih kuda G ke petak F3. Hitam kuda C6, putih A3. Kemudian hitam kuda D ke petak E7, putih gajah D3, hitam kuda F5, dan putih gajah F4. Hitam gajah E7, putih G4. Kuda H4, kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, dan putih kuda F3. Untuk mencegah gajah ke petak G5. Setelah kuda F3, hitam gajah E7, putih menteri E2. Kemudian hitam A5, putih H4, hitam H5. Sebentar, sebelum langkah H5, sudah 17 langkah dimainkan, kalian mulai melihat fungsi dari pengorbanan pion di petak D4. Apa fungsinya? Kalian bisa melihat bahwa dalam permainan catur, mengorbankan satu pion itu nggak apa-apa, selama kalian mendapatkan keuntungan dari pengorbanan itu. Nah, di posisi ini, keuntungan yang dimiliki oleh Nihal Sarin adalah inisiatif serangan, dan dari sisi pemain hitam, gajah terang di petak C8 ini sulit untuk keluar. Udah 17 langkah, tapi gajahnya belum keluar juga. Nah, Anish Giri di langkah berikutnya memilih langkah H5, karena kalau dia memilih langkah rokade, jelas bahaya banget. Buah-buah putih udah siap untuk menyerang ke sayap raja. Setelah langkah H5, putih merespon dengan pion memukul pion, benteng memukul pion, dan putih benteng G1. Incar pion G7, hitam raja F8, putih lakukan rokade panjang. Boom. Ini pilihan yang sangat menarik. Ya, fungsinya adalah untuk menghubungkan kedua benteng yang ingin dilakukan oleh Nihal Sarin. Hitam menteri D5 dengan tujuan masuk ke petak A2, putih raja B1. Nah, di langkah berikutnya juga menarik karena Anish Giri mengorbankan benteng dengan benteng F5. Nah, perlukah putih di sini memakan benteng di petak F5? Tidak perlu, teman-teman, karena kalau makan benteng di petak F5, ini akan memberikan keunggulan bagi pemain hitam. Kenapa? Karena gajahnya bisa hidup ke petak E6 dan akan ada ancaman diagonal ke petak A2 yang jelas bahaya banget. Nah, setelah benteng F5, Nihal Sarin merespon dengan gajah E4. Hitam menteri B3, putih kuda D2, dan hitam D3. Gajah memukul pion, hitam kuda D4, putih menteri E3, hitam menteri A4, putih kuda C4. Kemudian hitam kuda C2. Bingung di sini karena waktunya tinggal 1 menit 20 detik dan ketika jalan kuda C2 tinggal 18 detik. Ya, langkah kuda C4 sangat-sangat kuat, menutup penjagaan menteri pada kuda D4 dan juga bertujuan kuda B6, ancam menteri, dan ancam benteng. Hitam kuda C2, gajah memukul kuda, menteri memukul kuda di petak C4. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan putih untuk bisa menang? Yap, tepat banget, adalah langkah immortal gajah ke petak H6. Boom.
Kalau dimakan, maka checkmate akan menyusul. Karena Raja E8, Benteng G8, Gajah F8, skakmat tercipta. Setelah Gajah H6, hitam merespon dengan Raja E8 dan putih menutup kemenangan dengan benteng makan pion G7. Sulit ya teman-teman karena langkah berikutnya benteng G8 tidak bisa dicegah. Kalau Gajah F8, benteng G8 juga kalah. Nah, ini permainan yang sangat indah dari Nihal Sarin. Dan berkat kemenangan ini, Nihal Sarin akan bertemu dengan pecatur Amerika Serikat Wesley So yang mengalahkan Hikaru Nakamura. Nah, tapi Nihal Sarin udah pasti mengantongi 100.000 US dollar, guys. Saksikan partai finalnya nanti jam 11 malam waktu Indonesia Barat malam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan final nanti malam.